Di dalam perjalanan bersama, Vera kelihatan sedih sekali, sehingga Tera pada satu kesempatan mendekatinya dan bertanya, apa yang menyebabkan Vera sedih? Vera, kamu kenapa sih dari tadi di sini diem terus? Aku lagi bete Vera, soalnya papaku mau kerja lagi. Lagian kan ini mau liburan, aku juga mau liburan. Kamu itu harusnya bersyukur. Papamu itu kerja karena mencari uang untuk membayari kamu, biaya sekolah kamu, dan semuanya. Ya sih Tera, aku harusnya bersyukur. Makasih ya Tera. Iya. Ayo Fer, kita jalan-jalan. Ayo. Bu Ana dan kakak-kakak, help. Bad mood itu apa sih? Bad mood itu ketika hati kita, muka kita, dan omongan kita, yaitu cara kita berkomunikasi sama orang, tidak damai sejahtera. Coba, kalau kita lagi bad mood ini, kira-kira hati kita damai nggak? Apakah kita ngomong sama orang jadi baik-baik nih kalau bad mood? Atau omongannya jadi makin kasar? Terus, muka kita, apakah muka kita makin berseri-seri? Atau muka kita malah cemberut? Kira-kira yang mana nih kalau lagi bad mood? Kalau lagi bad mood, biasanya orang pada ngomel. Jadi hati nggak damai, muka tidak damai, dan yang pasti omongan kita juga tidak damai. Mari buka Alkitab masing-masing di Amsal 15 ayat 13. Yuk dibuka dulu yuk. Amsal 15 ayat 13. Boleh tolong dibacakan salah satu? Boleh dong. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oke, thank you dong. Nah, tadi kan sudah dibilang nih, hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri. Apa sih berseri-seri? Berseri-seri itu berarti muka kita bercahaya nih. Kayak wow, glowing. Nggak usah pakai skincare, sudah glowing. Bersinar dan tampak cerah. Waktu kita bahagia, muka kita tuh bersinar. Karena kita sebagai anak Tuhan juga memancarkan terang kasih Tuhan. Nah, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Coba, misalnya kalian ngomong sama orang tua kalian nih, yang sehari-hari aja ya ketemu. Kira-kira kalian minta sesuatu sama orang tua kalian sambil ngomel nih. Mam, aku mau beliin ini. Tapi kalau sampai nggak dibeliin, ya nggak boleh. Pokoknya harus dibeliin. Sama minta baik-baik. Mami, boleh dong beliin barang ini. Oh, spidol deh. Mami, boleh dong beliin spidol. Kira-kira enakan mana nih di telinga? Yang ngomel atau yang baik-baik? Yang baik-baik. Nah, demikian juga sama Tuhan. Tuhan bisa mendengar isi hati kita. Misalnya nih, mau kita ngomong, mau kita nggak ngomong, Tuhan tetap tahu kan isi pikiran dan hati kita. Kalau orang-orang di dunia, misalnya orang tua, teman-teman, atau sekeliling kita, cuma tahu kalau kita ngomong, Tuhan nggak. Apa
yang ada di hati kita itu bergema di surga. Misalnya kita lagi batin nih, puji Tuhan. Nah, di surga ini benar-benar keras nih, puji Tuhan. Tapi kalau di dalam hati kita isinya omelan, makian, dan hal-hal yang nggak baik, di surga pun lama-lama demikian terdengarnya. Dan lama-lama, coba, kalau kalian dengerin orang ngomel terus sebel nggak? Tiap hari 24 jam isinya ngomel terus. Sebel nggak tuh? Sebel kan? Nah, bayangin aja jadi Tuhan yang setiap hari kalau kita ngomel, denger omelan kita dan nggak bisa berhenti tuh. Lama-lama Tuhan kesel kan? Ya nggak? Nah, itu kenapa sering kali orang berdoa, doanya tidak dijawab. Kalian mau nggak doanya dijawab? Siapa yang mau doanya dijawab? Angkat tangan coba, angkat tangan. Wah, banyak ya. Yang belum open camera dulu. Siapa nih yang mau doanya dijawab? Wah, banyak ya, cukup banyak ya. Karena itu, jangan banyak-banyak ngomel. Kalau kalian dengar banyak ngomel lama-lama, sebel kan? Nah, Tuhan juga. Kalau Tuhan sebel dengar omelan, lama-lama, nggak usah diperhatiin. Itu anaknya ngomel terus. Lama-lama bikin kuping sakit aja loh. Itu kenapa harusnya kita penuh dengan ucapan syukur. Agar doa kita didengar oleh Tuhan. Nah, mari kita buka ayat baru lagi. Ada di Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Akan saya bacakan ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Tadi kan sudah sempat dibahas nih. Orang kalau bad mood, hatinya nggak damai sejahtera. Nah, di sini dibahas lagi. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau hati kita tidak penuh dengan damai sejahtera, tidak penuh dengan kasih Kristus, maka yang keluar juga hal yang jahat. Karena di sini ada tertulis kan, guys. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Kalau kalian suka ngambek, lama-lama hati kalian tidak penuh dengan ucapan syukur, tapi penuhnya dengan apa? Omelan, ngambekan. Nah, itu juga yang akan keluar dari mulut kita. Padahal kita di akhir itu akan dijudge, akan dihakimi berdasarkan apa yang kita katakan. Kalian pernah nggak dengar? Mulut kita adalah harimau kita. Nah, karena itu, jaga mulut kalian baik-baik. Pastikan hati kalian penuh dengan damai sejahtera, agar yang keluar dari mulut kalian jugalah damai sejahtera. Yuk, kita langsung pindah ke ayat lain ya. Di Yunus 3, ayat 6-10. Yunus 3, ayat 6-10. Oh, maaf, Yunus 4. Di sini nih ceritanya Yunus itu kan, kalian tahu nggak ceritanya Yunus? Siapa nih yang tahu ceritanya Yunus? Pada baca Alkitab nggak? Ayo loh. Pada baca nggak? Siapa yang tahu ceritanya Yunus? Coba. Boleh lambaikan tangan atau resign nih. Wah, kayaknya cuma Kimberly, Reta, sama Twin aja nih yang baca Alkitab. Nggak ada lainnya masa yang resign. Padahal kita nih grup baca Alkitab, guys. Harusnya kalian tahu semua ceritanya Yunus. Oh, Mika juga nih.
Jadi, Yunus kan diutus sama Tuhan ke Niniwe. Tapi Yunus nolak. Akhirnya Yunus dimakan sama ikan paus. Dia nggak tahu si ikan, pokoknya dimakan sama ikan. Terus dia stay di perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Dan akhirnya ya udah nih, dia ke Niniwe. Tapi setelah dia di Niniwe, dia akhirnya membantu orang-orang untuk bertobat. Padahal aslinya Tuhan sudah mau menghancurkan Niniwe. Setelah itu, akhirnya kan karena penuh cawan ucapan syukurnya Niniwe, akhirnya kan Niniwe nggak jadi rusak nih guys. Nah, Yunus yang dimarahin. Mana nih, katanya nih kota mau hancur. Kok nggak jadi hancur? Kamu pembohong ya? Akhirnya sampailah di pasal 4 ini, Yunus 4. Di mana Yunus ngomel sama Tuhan. Tuhan, engkau yang ngirim aku ke sini. Tapi aku nih yang jadi diomel-omelin sama orang-orang Niniwe. Nah, lalu beginilah firman Tuhan. Setelah Yunus banyak ngomel. Di Yunus 4 ayat 4. Tapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan awalnya akan memberi kerusakan kepada Niniwe. Tetapi karena cawan ucapan syukur mereka penuh, Niniwe nggak jadi dihancurin. Tapi Yunus marah gara-gara hal itu. Nah, coba kita akan melihat sedikit lebih dalam ke dalam karakter Yunus. Lanjut ke ayat 6 ya. Akan langsung saya bacakan. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Yunus udah seneng nih karena tiba-tiba ada pohon nih yang muncul. Biar Yunus gak kepanasan. Lanjut ayat 7. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu, rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi, berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Ayat 10, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam, dan binasa dalam 1 malam pula. Jadi, coba kalian bayangin. Di sini tiba-tiba saat Yunus lagi marah nih, muncul nih pohon. Oh, Yunus seneng dong akhirnya. Oh, aku udah gak kepanasan nih. Udah ada pohon yang melindungi kepalaku. Tiba-tiba, atas perintah Tuhan, muncul sebuah ulat, terus pohonnya hilang. Deng. Dan lalu sinar terik mengenai kepala Yunus. Terus, bayangin coba guys. Yunus berharap mati karena dia kepanasan. Lebih baik aku mati daripada hidup. Itu kata Yunus. Berarti Yunus tuh orang yang apa guys? Kok berdasarkan tema hari ini? Coba, ada yang tahu nggak Yunus gimana berarti? Bisa nih, ada yang jawab nih. Ada yang tahu nggak? Yunus berarti orang kayak apa? Kok berdasarkan ayat itu aja loh.
Dom, Twin, JJ, Mika, gak ada yang lain yang bisa menjawab? Padahal sesuai topik hari ini loh. Ada nggak nih yang bisa jawab? Gak bersyukur. Iya, Yunus orang nggak bersyukur. Tetapi Yunus juga, nah suka komplain nih ada yang bilang. Tetapi Yunus adalah orang yang mudi. Yunus suka bad mood nih, gampang mutungnya. Kalian bayangin, dia kena panas dan dia merasa kayak dia mau mati. Bagaikan hidupnya akan berakhir di hari esok karena ada terik panas yang mengenai kepalanya. Tetapi respon Tuhan kepada orang yang suka marah nih, yang suka mutung, yang suka bad mood. Layakkah engkau marah? Mulai sekarang, coba nih, setiap kalian udah hatinya merasa nggak enak, udah merasa mau marah, kalian ingat-ingat lagi ayat ini. Layakkah engkau marah? Itulah firman Tuhan. Kalian coba pikir, kita harus mengampuni orang 70 kali 7 kali. Berarti berapa banyak orang kita melakukan kesalahan sama orang juga banyak kan? Kalau Tuhan aja mengampuni kesalahan kita, yang berarti kita nggak masuk neraka nih. Berarti bukankah kita juga harus mengampuni orang? Yang mana kembali lagi ke ayat ini, layakkah engkau marah? Apakah pantas kita marah kalau misalnya kita diapain orang nih? Padahal Tuhan udah ngampunin kita loh. Masa kita nggak mau ngampunin orang? Nah, atau kalian tahu nggak cerita Daud dan Simei? Ada yang tahu nggak cerita Daud dan Simei? Intinya, saat ada masalah ini dulu, yang Daud diusir keluar gara-gara ada pembunuhan sama Absalom dan lain-lain, Daud dicaci maki sama seseorang yang bernama Simei. Tapi di situ respon Daud itu bagus itu. Respon Daud saat itu bukan malah mengomel. Respon Daud berkata bahwa gimana kalau misalnya yang nyuruh Simei itu Tuhan? Nih, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Jadi, misalnya nih, kalian dijahatin nih sehari-hari sama temen, sama saudara, atau sama orang-orang di sekeliling. Coba kalian ingat-ingat sama cerita ini. Mungkin nih, itu adalah cara Tuhan ngetes kalian. Sudah baik belum ya hatinya? Sudah benar-benar mau mengampuni belum dia? Dan ayat terakhir sebelum kita tutup hari ini adalah Amsal 4 ayat 23. Ada yang bisa bantu bacakan? Amsal 4 ayat 23. Boleh, silahkan Dom. Janganlah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, terima kasih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalian tahu nggak kalau Tuhan itu juga merupakan air hidup? Ada kan Yesus berkata, aku adalah air hidup. Barang siapa minum, ia tidak akan merasa haus lagi. Kalau kita anak Tuhan nih,
siapa yang tinggal di dalam hati kita? Siapa? Ayo, yang tinggal di dalam hati kita siapa? Bisa dijawab? Tuhan Yesus. Benar sekali. Kalau kita anak Tuhan, yang tinggal di dalam hati kita adalah Tuhan Yesus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau misalnya nih, hati kita isinya penuh dengan amarah, omelan, caci maki, dan gak damai sejahtera. Kira-kira Tuhan enak gak tinggal di dalam hati kita? Enggak kan? Enggak. Jauh. Nah, bagaimana caranya agar Tuhan mau stay dan tinggal di dalam hati kita? Adalah banyak-banyak bersyukur. Tuhan suka dengan ucapan syukur. Kalau hati kita penuh dengan ucapan syukur, kita mengundang Allah Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Doa kita jadi cepat didengar, kita bisa berkomunikasi sama Tuhan, dan hari-hari kita, masa depan kita pasti, hari-hari kita akan selalu baik. Mungkin tidak baik versi kita, tapi baik versi Tuhan. Dan hidup kita akan hidup sejalan dengan Tuhan. Dan kalau kita hidup sejalan dengan Tuhan, akhirnya masuk mana? Masuk surga. Karena itu, anak-anak, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sekian Zoom hari ini. Dadah. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak tuh? Enggak. Atau Tante Suci mau nambahin? Reta? Ada tambahan kah? Kayaknya Mami mau sih. Silahkan, silahkan. Loh hari ini seru banget tentang Yunus yang suka ngambek. Siapa yang suka ngambek ini? Siapa? Saya juga suka ngambek loh dulu nih belum kenal Tuhan. Suka banget ngambek. Suka banget tersinggung kayak si Yunus gitu. Kalau dikit-dikit AC-nya mati atau panas, panas banget. Langsung deh marah. Siapa yang kayak gitu? Tapi enggak ya, saat kita sudah kenal Tuhan, kita belajar untuk sukacita, untuk terima yang namanya kondisi apapun, Tuhan mengajarkan. Maka tadi Kak Catherine bilang apa? Kalau apakah kamu boleh marah? Ada kadang-kadang Tuhan menguji datangnya orang, datangnya teman yang baik, atau teman yang buruk. Kalau gini deh, kalau kita ketemu teman yang baik, kita diuji nggak kesabaran kita? Atau kita tuh kan nggak mungkin kan apa kita sabar sama orang yang baik. Tapi Tuhan izinkan teman yang nyebelin banget. Tuh orang kok nyebelin sih? Gue nggak salah apa-apa kok. Kok aku dimarah-marahin kok? Kok dia kayaknya orangnya bete banget sama aku? Pernah kan kayak gitu? Ada yang kayak gitu kan? Nah, itu Tuhan menguji. Lalu kita bagaimana jaga hati nih? Oke, temennya kayak gitu kan cuman perasaan kan? Kalian mau meresponnya marah atau kalian mau responnya iya ya, mungkin dia lagi banyak masalah nih. Atau kalian mau punya hati yang pengertian. Nah, itu pilihan kalian tadi. Jadi bahas tuh ayat-ayatnya. Hati yang gembira. Tadi apa ya hati yang gembira? Coba ada yang tahu hati yang gembira adalah? Ayo dong. Mau denger nih. Mika. Hati yang gembira gimana Mika? Nggak apa-apa kan nggak perlu harus benar. Hati yang gembira jadi gimana? Didengar Tuhan atau Tuhan marah kata kakek itu yang tadi? Kalau kita suka oh iya benar hati yang gembira obat benar Tori itu juga betul. Tapi tadi kata Kak Kathleen bilangnya apa? Suka Tuhan kalau kita tuh suka bersyukur, suka terima keadaan, betul? Mau ya anak-anak Tuhan yang di sini?
Yang winner kalau temennya nyebelin, kondisinya siapapun yang kondisinya siapapun yang nyebelin, kita mau ya punya hati yang mau mengerti, hati yang mau mengasihi, mengampuni, ya, agar katanya tadi masuk surga. Karena perasaan surga itu yang sukacita, mengampuni, bersyukur itu surga. Tapi kalau neraka suka marah, suka bete. Siapa yang mau Siapa yang mau kayak begitu? Nggak mau dong masuk neraka. Saya nggak mau, takut. Saya maunya masuk surga. Jadi saya tiap hari mau nempelnya sama Tuhan. Lalu saya punya ayat nih. Di Mazmur 37. Kalau kita, Mazmur 37, sorry, ayat 4, ya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Keren banget kan? Mau nggak? Mau nggak semua ini yang diinginkan di hati kita eh, Tuhan wujudkan? Siapa yang mau? Ayo angkat tangan. Tuhan lihat nih semua nih. Amin. Saya juga mau, saya Oke. juga mau. Amin. Bergembira ya. Karena Tuhan ya, mau ya. Hati yang gembira adalah obat hati yang gembira, Tuhan suka. Wow, kalau sang raja disukakan, coba apapun pasti dikasih. Amin. Amin. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Tante. Mami. Ada gak nih yang mau tanya hari ini? Atau ada yang mau dibantu doakan sebelum kita tutup? Apa aja deh, boleh. Nah, ada dari nah, ada dari Dok Nov nih. Biar nggak mudi caranya gimana, Kak? Biar nggak mudi, kalian ingat-ingat nih firman. Kalau kita mudi, hati kita nggak damai. Kalau hati kita nggak damai, Tuhan nggak mau masuk ke dalam hati kita. Kalau Tuhan nggak mau masuk ke dalam hati kita, berarti kita ngundangnya iblis. Kalian mau deket-deket sama iblis atau deket-deket sama Tuhan nih? Nah, jadi tiap kalian mau marah nih, kalian ingat-ingat, hatiku isinya Tuhan, hatiku isinya Tuhan. Mungkin ini adalah cobaan Tuhan. Dan seperti kata Daud tadi, mungkin Tuhan akan membalaskan kepada dia berkat ganti kutukan yang ia terima. Oh, Kimberly, silahkan jika mau bertanya. Kayaknya raise hand nih. Enggak, Kak, belum lower tadi. Oh, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mau jadi bahan doa? Oke. Kalau nggak ada, mari kita tutup Zoom hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami telah mendengar firman yang dari Engkau. Kiranya firman yang kami dengar hari ini masuk berbuah dan berakar dalam tubuh jiwa dan roh kami, dan berlipat kali ganda, yang dari Engkau saja. Tuhan, tolong ajari kami, Tuhan, cara menjaga hati kami, dan cara, Tuhan, agar kami terus tertancap kepadamu sendiri. Agar fokus kami hanya kepadamu, dan agar mulut kami penuh dengan ucapan syukur-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Tuhan, dan memberikan kami istirahat, atau sebentar lagi mau istirahat, atau besok mau kemana. Kiranya Engkau yang tetap sertai kami sepanjang hari-hari kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang penuh dengan terang kasih-Mu, sehingga meluap-luap dan orang lain bisa merasakannya juga. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Thank you semuanya. Dadah. Terima kasih, Kak. Thank you, bye-bye. Bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.